Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Sasmi Pamilowati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, namun saling berkaitan erat. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu sebagai bekal kecakapan hidup anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik ia sebagai seorang manusia ataupun ia sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan juga harus mampu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi pribadi yang mandiri. Ki Hajar Dewantoro juga menegaskan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan sejatinya adalah tuntunan, di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya mampu menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam proses mendidik dan mengajar, peran guru hanyalah sebagai fasilitator. Yang kedua, siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti menjadi suatu hal yang penting. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang biasa saya lakukan di kelas terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Hal ini karena saya terlalu berfokus pada ketuntasan materi pembelajaran. Saya juga hanya melihat dalam proses pembelajaran tersebut bagaimana murid-murid saya dapat mencapai nilai KKM. Dan dalam penilaian tersebut saya hanya melihat aspek kognitif dalam proses penilaiannya. Selain itu pula, dalam proses pembelajaran di kelas, saya memposisikan murid-murid saya sebagai objek dalam pembelajaran. Sehingga dalam keberlangsungan proses belajar tersebut, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Dan saya juga selalu menyamakan cara mengajar di kelas tanpa memperdulikan bahwa setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda. Dan saya merasa telah gagal dalam mendidik jika masih banyak murid yang nilainya di bawah KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini, akhirnya saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan di dalam kelas selama ini belumlah tepat. Akhirnya saya menyadari bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid agar dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Dan seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan seharusnya saya memberikan ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran. Berikan murid kebebasan berekspresi dan berkreasi. Berikan kesempatan murid untuk mengemukakan pendapat dan berikan kebebasan murid memilih cara belajarnya masing-masing. Dan yang tak kalah penting, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap mereka dilahirkan unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Kemudian, hargai setiap karakter murid agar ia tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, saya harus bersabar dalam menghadapi berbagai tipe murid. Ikhlas menjalankan perannya sebagai pendidik agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Untuk memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan di kelas, saya akan coba menerapkan beberapa rencana strategi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kemudian saya akan coba menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu bagaimana memancing murid-murid saya agar bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan dapat berkolaborasi dengan teman-temannya. Dan kemudian, sebagaimana salah satu semboyan Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan yaitu Ingarso Sungtulodo, maka saya akan berusaha menjadi teladan, menjadi contoh bagi murid-murid saya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, agar saya dapat mengenali karakter dan latar belakang murid-murid saya, maka saya harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan juga dengan orang tua. Yang terakhir, dan menurut saya ini adalah merupakan hal yang sangat penting juga, yaitu selalu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan adalah untuk perbaikan-perbaikan. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya Sasmi Pamiluwati mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.